Ada tiga macam orang percaya kepada Tuhan. Beriman pertama-tama memandang kepada Tuhan. Orang ini adalah orang yang boleh disebut sebagai orang yang vertikalis. Melihat kepada Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan senantiasa pandangannya memang tertuju kepada Tuhan. Ini bukan satu hal yang salah, sangat baik seseorang yang selalu memandang Tuhannya. Tetapi ada juga orang percaya yang kedua, yaitu cenderung memandang kepada dirinya sendiri. Hanya melihat kepada diri, memandang akan keberadaan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, lebih kepada mempertimbangkan keuntungan untuk diri sendiri. Dan orang yang memandang kepada dirinya ini boleh dikatakan orang beriman yang individualis, yang melihat cenderung kepada diri sendiri. Lalu ada orang beriman yang ketiga, yaitu orang yang pandangannya adalah melihat kepada sekelilingnya, melihat kepada orang-orang di sekitarnya, melihat kepada orang-orang yang tinggal di bumi ini bersama-sama dengannya. Ini boleh dikatakan orang beriman yang horizontalis, yang memandang kanan kirinya. Ketiga hal ini adalah tiga cara pandang yang seharusnya seorang beriman mempunyai tiga cara pandang ini. Memandang ke atas, memandang ke dalam diri, dan juga memandang ke samping, ke sekelilingnya. Agar iman percaya itu menjadi iman yang sungguh terpancar kemana-mana dan nama Tuhan dimuliakan melaluinya. Namun seringkali di dalam kehidupan orang beriman suka terjadi yang namanya berat sebelah. Hanya memandang ke atas saja, melupakan melihat orang-orang yang ada di kanan dan kiri, orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Atau ada yang ekstrim hanya memandang ke kanan dan ke kiri tapi tidak memandang kepada Tuhan dan tidak memandang kepada dirinya sendiri, tidak periksa dirinya. Begitu pula ada yang sebaliknya, orang yang hanya memandang kepada dirinya sendiri tetapi tidak melihat kepada Tuhan dan sekelilingnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini. Di dalam bacaan kita di dalam hari-hari ini setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka ada masa 10 hari menjelang turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Satu bagian lagi dari Injil Markus, pasal 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang mengundang decak kagum banyak pengikutnya. Bagaimana tidak, sebuah peristiwa spektakuler dan supranatural terjadi di hadapan mata mereka. Ini yang menyebabkan mereka menjadi begitu terpaku, mereka begitu terpukau, mereka bungkam tidak dapat bicara apa-apa ketika melihat adegan di depan mata mereka. Yesus naik ke atas surga, langit terbuka,
Dan ini benar-benar mengejutkan mereka, membuat mereka terkesima begitu rupa, terpesona luar biasa kepada apa yang mereka lihat. Namun ada ungkapan dari dua orang berpakaian putih dicatatkan di situ dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Pertanyaan ini sangat membangunkan mereka. Dari terkesimanya mereka, dari pandangan mereka yang menatap tertuju ke langit, dikatakan, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Tentu saja sebagai orang yang berdecak kagum melihat akan satu adegan spektakuler dan supranatural, wajar-wajar saja memandang ke langit. Tetapi pertanyaan orang yang berpakaian putih itu kepada mereka itu, kalau mau diterjemahkan lebih tepat begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terus-menerus berdiri melihat ke langit?" Dengan kata lain, bahwa pandangan mereka tidak beralih. Mereka melihat ke langit, tapi mereka lupa lihat kepada bumi tempat di mana mereka berpijak. Mereka lupa pula melihat ke sekeliling mereka, ke kanan dan kiri mereka. Bahkan bisa jadi mereka juga bisa lupa tidak memandang diri mereka sendiri yang sebagai pengikut Tuhan dikaruniakan tanggung jawab. Dan hal ini berkaitan erat dengan apa yang ada di dalam Injil-Injil lain berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga. Di dalam Markus misalnya, setelah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, maka dikatakan para pengikutnya itu pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hal ini adalah sebuah pengutusan Tuhan buat mereka yang menyaksikan akan kenaikan Yesus ke surga. Yaitu sebenarnya kenaikan Tuhan ke surga mengundang kita, orang percaya, bukan untuk terdiam, terpaku, dan terpukau memandang kepada kenaikannya yang spektakuler dan supranatural itu. Tetapi kita diundang untuk berpencar ke segala penjuru, dicatatkan dalam Markus tadi, untuk mengumandangkan Tuhan, untuk menyebarluaskan tentang Tuhan dan pekerjaannya, firman-Nya, dan segala pengajarannya, sembari berperilaku seperti Tuhan. Dan bukan saja berperilaku seperti Tuhan, tetapi juga berkilau memancarkan kasih Tuhan ke segala penjuru, ke makin banyak orang. Dan inilah sebenarnya undangan Tuhan lewat kenaikannya ke surga. Dia undang kita untuk berkumandang, bukan diundang untuk hanya sekedar memandang kepada Tuhan, juga bukan diundang hanya untuk sekedar berdendang memuji Tuhan, tapi diundang untuk berkumandang, mengumandangkan Tuhan kemana-mana, lewat karya perbuatan baik yang kita teladankan buat orang lain, lewat tindakan-tindakan nyata dan konkret menunjukkan kasih kepada sesama, lewat perilaku karakter hidup yang benar seperti Kristus yang kita sampaikan, lewat hidup yang sungguh menjadi berkat buat sesama kita. Inilah undangan Tuhan bagi setiap kita. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah undangan untuk berkumandang. Janganlah hanya berdendang memuji Tuhan, janganlah juga hanya puas memandang Tuhan kita, tetapi kumandangkanlah Dia ke segala penjuru. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menyertai, bahkan meneguhkan akan tugas mengumandangkan Tuhan kemana-mana. Karena kasih-Nya selalu menyertai dan kuasa-Nya selalu menyelubungi hidup kita. Amin.